Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Daryati, CGP Angkatan 7 dari SDN Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Saya didampingi oleh Bapak Suraji selaku pengajar praktek dan Bapak Suyono sebagai fasilitator. Rancangan tindakan aksi nyata saya, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan aksi nyata saya, yang pertama menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur dari aksi nyata saya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa, serta siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan yang pertama yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Tak lupa sarana dan prasarananya. Tidak kalah pentingnya dukungan dari wali murid dan masyarakat di sekitar kita. Berikut adalah materi dan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para yang terhormat Ibu Bapak Sekolah SD Negeri Jatirejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatirejo beserta karyawannya, marilah sebelumnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita rahmat, hidayah, inayah, kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu dari
walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang kelak diberi syafaatnya di yaumil kiamat. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan acara yang akan berlangsung pada hari ini, yakni acara pertama pembukaan, yang kedua inti, acara yang ketiga lain-lain, yakni tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan acara keempat yang terakhir yakni penutup. Mari bersama-sama setelah ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kemudian dilanjutkan acara yang kedua yakni acara inti atau tunggal. Kepada Ibu Daryati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Daryati. Saya berasal dari SDN Jatirejo, Kecamatan Suluh, Kabupaten Semarang. Di sini saya selaku CGP Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil belajar saya pada saat mempelajari modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif. Seperti yang kita ketahui, konsep utama modul budaya positif ada 7 macam. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, belajar Pancasila ada 6 macam: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua yaitu disiplin positif. Makna dari disiplin sendiri, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Makna disiplin sendiri yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita hidup memiliki beberapa kebutuhan dasar, di antaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Motivasi perilaku manusia yang kita lakukan yaitu motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini saya memberikan emoji seperti ini. Carrotnya disilang, dalam artian kita harus punya motivasi. Kita tidak boleh bilang tidak bisa sebelum kita mencoba. Kita harus bisa bilang can, saya bisa. Tanamkan dalam diri kita kalimat tersebut. Mulai dari tangga, di sana ada gambar orang yang menaiki tangga. Mulai dari yang paling bawah, merangkak satu tangga, akhirnya sampai di atas kita harus mencapai piala di sana.
Piala di sini diartikan sebagai impian yang ingin kita tuju. Teori motivasi perilaku manusia ada dua macam, yaitu dari eksternal dan dari internal. Teori eksternal berarti itu berasal dari orang lain, motivasi yang kita butuhkan dari orang lain. Teori motivasi internal, teori itu berasal dari diri kita sendiri, dari orang lain, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Karena kita bekerja di sekolah, institusi kita yaitu sekolah. Pertanyaan yang muncul dari motivasi eksternal yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya itu nanti akan berwujud hukuman. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu biasanya kita mengharapkan imbalan dari apa yang kita lakukan. Itu motivasi eksternal. Untuk motivasi internalnya, yaitu tujuan disiplin positif yang dari dalam diri kita sendiri, kita harus menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti saya impikan. Konsep mindset yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Untuk mencapai konsep disiplin dengan identitas gagal, disiplin tapi sebetulnya itu tidak sukses, itu gagal. Wujudnya yaitu seperti yang tadi, motivasi dari eksternal, hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit baik fisik maupun mentalnya untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Biasanya dengan adanya hukuman, anak dipaksa, kalau kalian tidak melakukan ini, kalian nanti akan gugur ini. Wujud hukuman biasanya seperti itu. Kalau zaman dulu anak tidak mengerjakan PR, disuruh untuk lari keliling halaman sekolah. Nah itu namanya hukuman. Itu menyakiti fisik maupun hatinya, mentalnya. Anak akan teringat sampai besok dia tua, dia akan teringat terus. Itu termasuk dalam konsep disiplin yang gagal. Sebetulnya tujuan kita mau mendisiplinkan, tapi justru salah. Kemudian penghargaan yang kita berikan kepada anak, biasanya kalau anak bisa mengerjakan PR, mengerjakan tugas, terus kita dapat nilai 100. Nanti yang dapat nilai 100 akan diburu berikan hadiah. Biasanya kita seperti itu. Hadiahnya biasanya bisa berwujud nanti dikasih alat tulis, dikasih uang, atau dikasih yang berwujud. Itu sebetulnya malah justru salah. Karena mindsetnya anak itu nanti saya harus bisa mendapatkan nilai 100 agar saya nanti bisa dapat buku dari guru. Yang ada di pikirannya hanya itu. Sementara teori yang kita masukkan, materi yang kita berikan ke anak tidak bisa melekat pada otaknya anak. Dia hanya akan ingat pada saat itu saja. Nanti setelah ganti hari, ganti waktu, anak tersebut sudah lupa. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Identitas sukses di sini harus disertai dengan disiplin. Kalau tadi di depan yang gagal ada hukuman dan penghargaan, di sini kita punya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu apa yang harus kita terima setelah kita melakukan pekerjaan itu. Kalau restitusi itu prosesnya. Jadi anak tahu betul prosesnya untuk mendapatkan sesuatu yang akan kita inginkan, prosesnya seperti ini. Kalau anak itu mengikuti prosesnya, dia tidak akan ujuk-ujuk tiba-tiba lupa. Misal kita kasih materi, misal konduktor, isolator. Kalau anak tahu alatnya langsung, tahu prakteknya langsung, sampai dia tua nanti dia pasti akan tetap ingat. Tapi kalau hanya dikasih gambar, hanya dikasih pemahaman, hari ini bisa, tapi besok pagi akan lupa. Contohnya seperti itu. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi
restitusi merupakan pilihan. Konsekuensi tidak nyaman, tapi kalau restitusi anak pasti akan merasakan nyaman karena anak merasa melakukannya. Dalam konsekuensi, anak biasanya menjadikan korban. Dia dituntut untuk bisa. Sementara untuk restitusi, korbannya akan mendapatkan ganti. Murid dibuat tidak nyaman kalau dikonsekuensi karena dituntut. Pada saat restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Kalau kamu mau melakukan hal ini, kalian nanti pasti akan bisa. Penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan pada restitusi kita dapat memecahkan masalah. Masalah bisa selesai hari itu juga tanpa harus berlarut-larut. Memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus. Kalau konsekuensi di restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Itu kalau konsekuensi. Kalau di restitusi, fokusnya pada pemecahan masalah, problem solving. Apa aturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Bedanya itu kalimat pertanyaan saja, beda kalimat pertanyaan, jawabannya nanti akan berbeda. Penerapannya juga berbeda. Apa peraturannya? Dengan apa yang kamu yakini, hasilnya akan beda. Kalau peraturan itu hanya akan dipatuhi, dilaksanakan pada saat orang itu atau anak itu berada pada lingkup peraturan itu dibuat. Tapi kalau apa yang kamu yakini berarti kan bisa diterapkan di mana saja, tidak hanya pada saat anak itu berada di sekolah. Murid atau anak akan menghormati peraturan, hanya sekedar hormat. Kalau di restitusi, murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu perbedaan dari konsekuensi dan restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memperbaiki, kuncinya ada di situ. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu menurut dosen 2004. Di sini titik kuncinya adalah cara memperbaiki prosesnya, cara proses yang akan dilakukan oleh murid itu sendiri agar mereka bisa memecahkan masalah sehingga anak tidak berlaku seperti itu secara terus-menerus. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang jelas di sini karena lingkup kita ada di sekolah, berarti hubungan murid dengan guru, murid dengan murid, guru dengan guru. Yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang akan kita lakukan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar anak itu tidak terkucilkan. Materi yang berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Penghukum seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan, kita cenderung biasanya berada di posisi ini sebagai penghukum. Kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kerjakan.
2 kali lipat. Kerjakan sekarang juga, itu namanya hukuman. Seperti itu sebetulnya kita tidak boleh. Terus untuk membuat rasa bersalah, kita biasanya mengintimidasi anak dengan kalimat-kalimat kita. Seperti contoh, ada anak yang berkelahi, kita panggil sendiri, kita kasih pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan itu cenderung untuk mengintimidasi. Itu yang namanya membuat rasa bersalah anak. Kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai teman, diajak duduk bersama, diajak ngobrol, diajak cerita, kita sharing, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kita sebagai pemantau, walaupun kita itu seorang guru, bukan tidak sepenuhnya kita hanya memberikan tugas saja. Kita juga harus memantau apa yang dilakukan anak. Misalnya pada saat di sini saya kasih gambar diskusi. Pada saat anak diskusi, kita memberikan tugas untuk diskusi, anak melakukan, kita juga memantau apa yang dilakukan anak. Jadi kita tidak setelah memberikan tugas hanya diam, duduk, enggak, tapi kita tetap memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak didik kita. Kita sebagai manajer, kita di sekolah, kita adalah manajernya anak-anak. Kalau kita sendiri sebagai guru, manajer kita adalah kepala sekolah. Posisi kita manajer anak-anak. Kita harus bisa mengarahkan, membimbing anak-anak untuk menjadi lebih baik dari saat ini. Kita harus membawa anak agar anak berproses, agar anak bisa melewati masa-masa sekolahnya di jenjang SD ini sampai besok selesai di tingkat SMA ataupun di perguruan tinggi, tapi dengan mengingat-ingat prosesnya, tidak hanya hasilnya. Contoh penerapan posisi kontrol yang tadi ada di depan, ya sebagai penghukum, kalimat yang biasa kita lakukan yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir orang lain. Itu termasuk dalam penghukum. Dalam posisi pembuat merasa bersalah, biasanya kita melakukan seharusnya. Ibu kecewa, kalian sudah seperti ini. Nah, itu merupakan contoh kata membuat rasa bersalah. Posisi kita sebagai teman yaitu membuatkan alasan untuk murid. Apabila ada salah satu teman yang menyudutkan teman yang lain, kita membuatkan alasan agar tidak kondisi di kelas itu masih tetap kondusif, agar tidak ada yang merasa terbuli. Posisi kita sebagai pemantau, kalimatnya biasanya seperti ini: kamu sudah melanggar ya, tentu saja kamu tahu konsekuensinya. Kalimat itu biasa kita lakukan di kelas. Itu kalau kita pakai kalimat itu berarti kita ada pada posisi kontrol pemantau. Dalam posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, biasanya itu yang kita lontarkan pada anak. Hal ini sering kita lakukan pada saat kita melakukan pemecahan masalah. Materi yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan? Seperti tadi sudah saya kutip di depan, nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Peraturan itu hanya cenderung pada apa yang akan dilangsungkan dalam wilayah itu. Tapi kalau keyakinan itu berasal dari dirinya sendiri, sehingga keyakinan itu lebih memotivasi diri seseorang. Yang harus kita lakukan yaitu keyakinan kelas. Bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Di sini ada beberapa, saya menuliskan beberapa trik yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya
buat pada saat awal tahun pelajaran, atau itu bisa fleksibel. Di saat awal anak masuk dalam kelas, kita harus membuat keyakinan kelas. Misal nanti pergantian semester, keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya ada yang tidak bisa terlaksana, nanti pada saat pergantian semester kita bisa melakukan keyakinan kelas. Cara melakukan keyakinan kelas yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas itu singkat, padat, mudah dipahami oleh anak. Bahasanya tidak terlalu panjang, mudah dimengerti oleh anak. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Kalau peraturan kan kita ada banyak, kewajiban anak ini, hak anak ini, larangan anak ini, kan seperti itu. Kalau di keyakinan kelas tidak, hanya sedikit saja. Kemarin yang sudah saya buat di kelas saya itu hanya ada 6 keyakinan kelas. Tidak usah terlalu bertele-tele, 6 itu bisa dilakukan, sudah bagus. Berikutnya berupa pernyataan universal, pernyataan umum, tidak terfokus pada satu orang saja. Yang keempat, dibuat dalam bentuk positif. Otomatis yang namanya keyakinan berarti kita harus yang positif-positif saja yang kita ambil sesuai dengan kondisi kelas, sehingga keyakinan kelas itu per kelas nanti akan berbeda-beda. Keyakinan kelas di kelas 1, di kelas 2 sampai di kelas 6 otomatis akan berbeda karena kondisi kelasnya juga berbeda. Yang keenam, semua warga kelas dilebatkan, semua murid dimintai pendapatnya, kemudian nanti dipilih mana yang akan kita lakukan. Itu tadi cara pembentukan keyakinan kelas. Hal yang perlu kita pahami, perlu kita ingat agar kelas kita menjadi seru, menjadi produktif. Di antaranya 1. Bersikap jujur, 2. Bertanggung jawab, 3. Saling menghargai, 4. Ramah, sopan dan peduli, 5. Menyimak dengan baik. Ini contoh keyakinan kelas. Ini adalah dokumentasi saya pada saat saya membuat keyakinan kelas di dalam kelas saya. Awalnya anak saya berikan kertas untuk menulis keyakinan apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun berada di kelas 6 ini. Semua anak menulis, kemudian hasilnya saya minta untuk menempelkan di papan tulis. Salah satu anak maju untuk membacakan hasil keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas ini kemudian saya tulis, saya tempelkan di dinding kelas. Materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini saya lakukan untuk memecahkan masalah yang ada pada anak didik saya. Ya, biasanya setiap kali ada masalah saya akan melakukan yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Satu-satunya kamu, anak itu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Biasanya kalimat yang akan saya berikan pada anak seperti itu. Langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan agar masalah itu bisa selesai pada waktu itu juga. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan, saya pernah hampir setiap hari sebetulnya penerapan segitiga restitusi ini dilakukan. Tetapi di sini saya mengambil 2 sampel. Ya, pada waktu itu di gambar ini murid saya namanya Sabila. Anak ini pada waktu itu saya minta untuk membuat tugas tarik profil pelajar Pancasila secara berkelompok. Pada saat pentas seni, Sabila ini tidak hafal gerakannya, sehingga saya panggil sendiri ke kantor. Saya tanya, saya lakukan segitiga restitusi. Akhirnya ketemulah dia pada saat latihan dia tidak berangkat, sehingga gerakannya tidak hafal. Pada akhirnya dia mengakui, awalnya tidak mau mengakui, setelah itu mau mengakui, dan kemudian
kemudian besok kalau ada tes lagi saya tidak akan lawan. Contoh yang kedua di sini saya ambil anak Abdullah. Si Abdullah ini tidak berangkat sekolah 3 hari berturut-turut tanpa izin. Pada waktu itu jam istirahat saya minta duduk di depan, ini di ruang kelas. Saya tanya, saya terapkan segitiga restitusi. Ternyata anak tersebut sakit. Sakitnya sebelumnya hanya sakit ringan, hanya pusing. Yang jelas alasan berikutnya dia takut akan pelajaran matematika. Karena pada waktu itu pelajarannya kami sedang membahas tentang pecahan. Anak tersebut untuk pembagian merasa kurang, sehingga pada jam matematika dia tidak berangkat. Setelah melakukan segitiga restitusi ini, 2 anak tersebut bisa menemukan keyakinannya, saya akan lebih baik. Mulai saat ini saya akan lebih giat belajar, saya akan lebih giat berlatih, saya tidak akan merasa tidak mampu, saya harus berkata bisa untuk mencapai apa yang akan saya lakukan, apa yang saya inginkan. Demikian pemaparan dari saya untuk materi modul 1.4 ini tentang budaya positif. Hal tersebut sudah saya lakukan di sekolah saya dan hasilnya saat ini sekolah saya sudah mengalami kemajuan dibandingkan yang dulu. Dengan adanya materi-materi 7 materi tersebut, saya sudah bisa melakukan pembiasaan di sekolah saya, pembiasaan-pembiasaan yang berbeda dari dulu. Di sini saya sudah bisa melakukan kegiatan full setiap hari. Dari hari Senin saya ada pembiasaan untuk upacara yang dulunya kadang iya kadang tidak, sekarang sudah teratur upacara terus. Terus setiap hari Selasa, Rabu, Kamis setiap pagi ada pembiasaan untuk sholat duha berjamaah, hafalan Al-Quran. Kemudian hari Jumat kami di sini punya 4 Jumat: Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat berkah, dan Jumat outing kelas. Untuk kegiatan hari Sabtu kita gunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk kurang dan lebihnya atas semua kesalahan saya mohon maaf. Akhir malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari diseminasi mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Jayati SPDSD. Kemudian di sini saya buka pertanyaan. Untuk 1 pertanyaan dulu, monggo siapa yang mau bertanya kemudian dijawab oleh pemakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Hermisa, guru BC Obat. Di sini saya mau bertanya, anak seringkali melakukan kesalahan dan kesalahan itu dilakukan berulang-ulang. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya, tetapi tanpa memberikan hukuman? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, pertanyaan yang pertama, jadi ada anak yang melakukan kesalahan berulang-ulang, kemudian bagaimana cara untuk solusinya? Kepada pemateri, silakan. Langsung saja saya jawab untuk yang pertanyaan dari Ibu Agnes Hermisa. Anak melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Kesalahan yang kemarin sudah dilakukan saat ini dilakukan kembali. Bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu ya. Tapi cara mengatasinya tanpa memberikan hukuman. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan tentang cara mengatasi masalah yang dilakukan oleh anak. Anak seringkali melakukan kesalahan yang sama dan
dalam durasi waktu yang rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Cara mengatasinya menggunakan segitiga restitusi. Bisa ditampilkan untuk yang segitiga restitusi tadi. Kesalahan tadi kita sendirikan dulu, kita cari tempat khusus ataupun kita sendirikan, intinya kita sendirikan dulu, kita tanya kenapa anak itu bisa melakukan kesalahan itu, faktor pemicunya apa, alasannya kenapa. Kemudian setelah itu kita melakukan validitas kebutuhan, validasi kesalahan anak. Berarti kamu melakukan ini, cari celah sampai anak itu bisa mengakui kesalahannya. Kalaupun dia tidak mengakui, dia nanti pasti akan melakukan, saya sebetulnya seperti ini, saya begini karena ini. Biasanya anak akan seperti itu. Nah, seperti itu kita sudah bisa memvalidasi kesalahan anak itu. Kalau sudah ketemu, kita cari solusi. Solusinya yaitu menanyakan keyakinan. Kemarin pada saat kita melakukan keyakinan kelas, kita sudah buat keyakinan kelas seperti ini. Anak terus kita kaitkan dengan permasalahan anak tadi. Kalau kamu melakukan ini, berarti kamu telah menyalahi keyakinan ini. Seharusnya kamu seperti ini. Cara mengatasi anak yang melakukan kesalahan berulang-ulang yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Begitu, Mbak Agni, bisa dipahami? Oke. Baik, sudah ada gambaran ini. Kemudian saya buka pertanyaan yang kedua. Jika ada yang mau menanyakan, silakan. Sebutkan nama, kemudian pertanyaannya, dan kemudian ditanggapi oleh Ibu Daryl. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ika Kurniawati, saya guru kelas 4. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang bagaimanakah cara kita untuk menanamkan disiplin yang positif pada anak itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya jawab untuk pertanyaan dari Ibu Iva. Bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada anak? Cara menanamkan disiplin positif itu yang pertama itu kita kenalkan disiplin dulu sejak dini. Sebetulnya disiplin itu kalau dimulai dari sekolah sebetulnya sudah ada lewat nih. Sebetulnya disiplin itu dimulai berawal dari rumah, dari sejak dini, dari sejak anak itu lahir. Sebetulnya disiplin untuk tidur siang, disiplin untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diajarkan. Kenalkan dulu disiplin itu sejak dini, minimal pada saat anak itu masuk ke sekolah, masuk ke dunia pendidikan, masuk ke kelas kita. Kenalkan dulu disiplin itu. Kemudian yang kedua, buatlah kesepakatan. Kita buat kesepakatan di antara kita. Seperti tadi kita membuat keyakinan kelas. Semua anak diajak berunding, diajak musyawarah. Kita buat keyakinan kelas. Dan selama kita berada di kelas ini, yang harus kita lakukan ini, kita sepakati. Itu membuat kesepakatan. Kemudian kita juga menyertakan konsekuensinya. Kalau kita bersedia untuk seperti ini, kita buat keyakinan kelas. Contoh, datang tepat waktu. Itu keyakinan kelas. Contohnya seperti itu. Apabila ada yang tidak datang tepat waktu, konsekuensinya nanti apa? Kita jelaskan pada murid. Misalnya nanti diminta untuk memimpin doa, diminta untuk menjadi DJ pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pembukaan pembelajaran. Itu contoh konsekuensinya. Kemudian kita bersikap tegas. Kita harus bersikap tegas. Tegas beda dengan marah nih. Kalau kita marah, suara kita nada tinggi, face kita juga akan terlihat seperti marah. Tapi kalau tegas itu berada pada cara bicara kita, penekanan kata yang kita lakukan pada anak. Dengan beberapa kata yang kita tekankan, anak akan merasa, oh berarti kata-kata yang ditekankan itu harus kita laksanakan.
Itu cara menanamkan disiplin positif. Yang pertama, kenalkan sejak dini, buat kesepakatan kelas, berikan konsekuensi, kemudian kita bersikap tegas. Itu ya Bu Iko, ada sudah jelas? Demikian jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kemudian masih satu lagi, saya buka pertanyaan. Langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan nilai kedisiplinan apa yang sudah diterapkan di kelas maupun di sekolah Ibu? Langsung ya, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Pak Bowo. Nilai kedisiplinan apa yang sudah saya lakukan di kelas saya maupun di sekolah saya? Kedisiplinan yang sudah saya lakukan diantaranya anak menaati peraturan sekolah. Contohnya datang tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan jadwal, tidak boleh membawa alat komunikasi yang berupa Android ke sekolah karena sekarang kita sudah luring atau keyakinan kelasnya berbeda dulu pada saat kita daring. Contoh peraturan sekolah diantaranya itu. Kemudian anak menghormati guru, apabila lewat di depan guru mengucapkan salam, bertemu guru bersalaman pada saat datang sekolah. Begitu datang masuk ke sekolah, salaman dengan guru. Dan itu termasuk dalam kedisiplinan yang saya terapkan pada anak. Kemudian anak diminta wajib untuk mengikuti upacara secara hikmat. Tidak hanya mengikuti upacara saja, tapi mengikutinya dengan hikmat. Anak tidak kucek sendiri, tidak melakukan aktivitas lain selain apa yang ada dalam tata upacara. Masih banyak lagi yang tadi sudah saya sebutkan juga, ada beberapa kebiasaan yang sudah bisa saya lakukan di sekolah. Itu sudah kami terapkan selama semester 1 kemarin dan itu sudah terwujud. Ada banyak kedisiplinan yang bisa saya wujudkan setelah saya mengikuti program CGP ini. Mungkin itu Pak Bu sudah bisa dipahami. Itu Bu Ibu moderator jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang dijelaskan bisa diterima. Kemudian sampailah kepada acara akhir, yakni penutup. Langsung saja. Kemudian kesimpulan dari paparan dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, yakni kita mengenal segitiga, restitusi, kemudian disiplin, dan tiga ini nilai kedisiplinan apa yang sudah dilakukan untuk di sekolah masing-masing. Semoga kita bisa menerapkannya dan menjadi amal baik kita. Demikian pemaparan sudah selesai, kita tutup bersama dengan bacaan harga. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya selaku pembawa acara dan sekaligus moderator, banyak kata kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik dari teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi Umpan balik wabarakatuh. dari murid. Saya Siti Munawirah, guru kelas 5 SD Negeri Zaidarejo. Saya selaku teman sejawat dari Ibu Daryati. Dari pemaparan Ibu Daryati mengenai budaya positif di sekolah kami, menurut saya sangat positif, terutama bagi siswa, sehingga siswa tahu akan manfaat dari disiplin. Kemudian bisa diterapkan di SD kami, karena saya lihat anak-anak itu disiplin bukan karena dari dirinya sendiri, tapi karena takut akan peraturan. Kemudian apa yang dipaparkan juga bagus untuk Bapak Ibu guru, karena kami bisa mengoreksi
kekurangan kami dan kami bisa memperbaikinya, kemudian bisa diterapkan pada diri kami, karena guru itu juga selain sebagai pendidik, pengajar juga merupakan manajer sekaligus contoh bagi siswa dan bisa diterapkan pada kami sehingga siswa bisa mencontohnya dan diterapkan di lingkungan kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Alimatul Moka, saya kelas 6. Saya merasa senang dengan kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama. Apa yang dibuat sesuai dengan kondisi kami. Di sini kami diajarkan untuk disiplin agar hidup kami bisa teratur. Nama saya Arsa, saya sangat setuju dengan adanya pembentukan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas disiplin dapat ditegakkan, suasana kelas kondusif. Terima kasih, semoga aksi nyata saya bisa membantu penjelasan tentang budaya positif. Sampai bertemu lagi, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.